Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi. Kali ini kita membahas thunderstorm atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan badai guruh atau badai petir atau bisa juga hujan petir. Jadi pada kesempatan kali ini kita kuliah ya membahas topik badai guruh atau badai guntur atau badai petir atau hujan petir dengan mengambil kasus ya thunderstorm di daerah khusus ibu kota Jakarta ya. Jadi di sini kita mengambil judul ya, studi struktur prakonvektif ya, di troposfer terhadap prediksi hujan petir atau badai petir atau badai guruh atau badai guntur, studi kasus di Jakarta ya. Jadi bagaimana mekanisme terbentuknya badai guntur atau hujan petir ini kita bisa lihat ya dari kasus di Jakarta ya dengan judul studi struktur prakonvektif di troposfer ya terhadap prediksi hujan petir. Jadi badai guntur itu atau badai petir itu terjadi di troposfer bumi ya. Jadi dari lapisan permukaan ya, lapisan permukaan bumi hingga ke ketinggian 12.000 kilometer ya, kurang lebih dari atas lapisan permukaan bumi ya. Jadi di lapisan troposfer ini atau lapisan paling rendah ya, lapisan atmosfer paling rendah yang langsung berhubungan dengan kehidupan di permukaan bumi ya. Nah, disitulah proses meteorologi ya, proses dinamika cuaca atau proses terbentuknya cuaca ya, itu terjadi ya di lapisan troposfer yang berada di dekat permukaan bumi ya hingga ke ketinggian kurang lebih 12.000 kilometer ya. Jadi proses terbentuknya hujan, proses terbentuknya awan, proses terbentuknya petir, proses terbentuknya awan cumulonimbus itu terjadi di lapisan troposfer. Kemudian kita lihat di sini ya wilayah Indonesia karena berada di daerah tropis ya, di lintang rendah ya, antara 6 derajat lintang utara hingga 6 derajat lintang selatan atau paling tinggi itu 15 derajat lintang utara hingga 15 derajat lintang selatan itu hampir seluruh wilayah di Indonesia itu memiliki potensi terhadap terbentuknya badai petir ya. Jadi hampir seluruh wilayah di Indonesia itu memiliki potensi terhadap terbentuknya badai petir atau hujan petir atau badai guntur ya. Nah, tipe-tipe dari thunderstorm ini ya, atau badai petir ini itu ada dikategorikan dengan orographic thunderstorm, yaitu hujan petir atau badai petir ya, yang diakibatkan adanya gunung atau pegunungan ya. Jadi kalau kita lihat ya kasusnya itu di daerah pesisir barat hingga selatan ya, atau di sini di pesisir barat Sumatera, Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Padang karena Kota Padang itu berada di pinggir ya,
atau di tepi pantai, ya, kemudian ke arah timur, ya, tidak jauh dari pantai, ya, bertemu dengan rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Ya, kalau kita lihat di sini ada rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Nah, Kota Padang itu terletak di lembah, ya, itu di tepi pantai. Ya. Nah, ketika angin laut di siang hari, ya, datang, kemudian angin laut ini kan membawa massa udara, ya, massa udara lembab. Ya. Nah, massa udara lembab itu, ya, kemudian berhembus menuju ke daratan, ya, dari laut menuju ke daratan, ya. Angin laut itu membawa massa udara lembab, ya. Kemudian massa udara lembab tersebut, ya, karena terus masuk ke wilayah daratan bertemu dengan pegunungan, ya. Jadi naik, ya. Naik di lereng pegunungan, ya, terdesak naik begitu, ya, terangkat atau terdesak naik. Itu mengakibatkan massa udara lembab tadi menjadi lebih cepat dingin, ya, suhunya menjadi lebih cepat dingin karena terdesak terus naik ke atas, ya, atau ke puncak pegunungan, maka massa udara lembab tadi, ya, mengalami kondensasi atau yang kita kenal dengan pengembunan, ya, kemudian membentuk awan, ya, kemudian angin laut terus, ya, secara kontinu, ya, pada siang hari itu jam 3 siang, puncaknya, ya, jam 3 siang itu sampai jam 4 begitu, itu membawa massa udara lembab dari lautan menuju ke daratan, ya, masuk hingga mencapai lereng pegunungan, terdesak naik, kemudian massa udara lembab tadi, ya, yang banyak mengandung uap air, yaitu mengalami pengembunan dengan cepat, ya, karena suhunya menjadi lebih cepat dingin, ya, karena terdesak oleh lereng pegunungan, ya. Jadi secara terus menerus membentuk awan, ya, kemudian muncul awan cumulonimbus, ya. Dari awan cumulonimbus ini kemudian ada proses kelistrikan, gitu, ya. Kemudian dinamika awan, ya, dinamika atmosfer, ya, di dalam awan ini, sehingga udara yang telah jenuh tadi, ya, udara yang telah jenuh kemudian turun menjadi hujan yang sangat lebat, ya, di wilayah pegunungan, ya, wilayah lereng pegunungan yang akan berdampak terhadap dataran di bawahnya, yaitu wilayah lembah, ya, di mana kota-kota yang berada di pesisir atau di bagian barat, ya, pegunungan Bukit Barisan itu akan berdampak terhadap hujan lebat, ya, yang sering pula disertai oleh petir, ya, karena awan cumulonimbus, di dalam awan cumulonimbus ini, ya, itu terjadi proses kelistrikan, ya. Jadi di dalam awan cumulonimbus ini, ya, itu ada freezing level, di mana di atas freezing level itu, ya, di atas freezing level atau di atas ketinggian 0 derajat tersebut, ya, itu udara yang telah jenuh, ya, uap air yang telah jenuh itu terus naik ke atas membentuk kristal-kristal es, ya. Kristal es ini kemudian saling bersinggungan sehingga muncul muatan listrik, ya. Kemudian muatan-muatan listrik ini, ya, menyambar ke permukaan atau mencari pasangannya di dalam awan, gitu, ya, sehingga itulah yang kita lihat sebagai kilat, ya, disertai dengan gemuruh, ya. Kemudian di bawahnya kalau awan cumulonimbusnya tinggi, ya, membumbung tinggi, ya, hingga ke ketinggian 12 km di atas permukaan, ya, setinggi awan cumulonimbus tersebut, maka akan menghasilkan hujan yang sangat lebat sekali, ya, dan akan berdampak terhadap wilayah yang berada di bawahnya, ya. Kalau hujannya terlalu lebat, hujannya sangat lebat sekali, maka akan berimbas terhadap tingginya curah hujan di permukaan yang akan mengakibatkan banjir, begitu, ya. Kemudian hujan tersebut, ya, karena awan cumulonimbusnya tinggi, ada proses kelistrikan yang terjadi, maka muncul petir, ya, gitu.
Demikian juga contoh lain untuk thunderstorms yang dipengaruhi oleh orografik itu berada di wilayah Bogor, ya. Bogor itu diapit oleh dua gunung, ada Gunung Pangrango, ya, kemudian ada Gunung Salak, ya. Kemudian ada angin laut yang berhembus dari Teluk Jakarta, ya. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, angin laut tersebut, ya, yang puncaknya terjadi pada pukul 4 sore, itu membawa massa udara lembab atau uap-uap air, ya. Kemudian karena terdesak oleh lereng pegunungan, jadi masuk melewati kota Jakarta, kemudian tiba di Bogor, ya. Bogor itu berada di dataran yang lebih tinggi, ya. Kemudian di selatan Bogor itu ada dua gunung yang tinggi, yaitu Gunung Pangrango, kemudian Gunung Salak, ya. Jadi massa udara tersebut terdesak naik, ya, kemudian menjadi jenuh dengan cepat, ya. Timbullah pengembunan, ya, atau kondensasi. Kemudian massa udara tersebut, ya, berlangsung secara terus-menerus. Jadi uap-uap air dalam jumlah yang banyak, ya, itu terus-menerus mengalami pengembunan dengan cepat, maka timbul awan, ya. Sama halnya seperti banyak kota di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera, ya. Jadi awan-awan tersebut bergabung, ya, terus naik secara vertikal, ya, itu membentuk awan cumulonimbus. Kemudian awan cumulonimbus, ya, di dalam awan cumulonimbus itu ada proses-proses kelistrikan, ada muatan-muatan listrik, ya, saling bersinggungan antara kristal-kristal es, ya, itu menghasilkan muatan listrik, maka akan menghasilkan petir, ya. Kemudian juga di permukaan, ya, akan berdampak terhadap tingginya curah hujan di permukaan, ya. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya badai petir untuk kasus pegunungan, ya, daerah-daerah pegunungan yang berpotensi terjadinya badai petir atau thunderstorm, ya. Contohnya itu adalah di Bogor, ya, karena di selatannya itu ada dua gunung tinggi, ya, Gunung Pangrango dan Gunung Salak. Kemudian angin laut yang datang dari Teluk Jakarta, ya, itu menjadi cepat jenuh karena Bogor berada di dataran tinggi, ya. Menjadi cepat jenuh, ya, uap-uap air tadi mengembun dengan cepat membentuk awan cumulonimbus yang tinggi. Kemudian dari awan cumulonimbus tersebut, ya, muncul petir disertai hujan yang sangat lebat. Demikian juga wilayah-wilayah lain di pesisir Indonesia yang berada, ya, di dekat gunung, ya. Kemudian jika ada angin laut, ya, datang, atau, ya, angin laut yang datang, kemudian dia akan menjadi cepat jenuh ketika naik ke lereng pegunungan, ya. Jadi uap-uap air ini mengembun dengan cepat, ya, membentuk awan cumulonimbus, kemudian dari awan cumulonimbus turun hujan disertai petir, ya, yang menggelegar. Ini terjadi di banyak wilayah di Indonesia, ya, terutama yang berbatasan dengan laut dan berada di wilayah lembah, ya, atau berada di dekat laut, ya, dan juga berada di lembah pegunungan. Ya. Nah, prosesnya atau potensi yang akan terjadi itu adalah orographic thunderstorm. Gitu. Jadi untuk banyak kota, ya, seperti di Melabuh, Tapak Tuan, gitu, ya, Blangpidi, contohnya kita di barat selatan itu semua memiliki potensi terhadap terbentuknya badai petir dengan kategori, ya, orographic thunderstorm, gitu, ya. Jadi prosesnya itu, ya, fuelnya itu atau bahan bakarnya itu berasal dari massa udara lembab yang datang dari lautan, ya. Jadi angin laut tersebut membawa massa udara yang lembab, ya, mengandung begitu banyak uap air, kemudian masuk ke wilayah daratan, ya, terdesak naik di punggung pegunungan atau di lereng pegunungan, kemudian uap-uap air tersebut mengalami pengembunan, ya, atau menjadi cepat jenuh, ya, kemudian terus-menerus membentuk awan, ya. Kemudian awan-awan ini bergabung, ya, secara vertikal membentuk awan cumulonimbus. Dari awan cumulonimbus maka
timbul ya hujan petir atau badai petir tersebut ya begitu. Itu semua berpotensi di wilayah Indonesia ya. Terutama yang berbatasan dengan laut dan berada ya, atau berbatasan di depannya laut dan di belakangnya gunung. Itu yang mudah saja kita ingat ya. Jadi orographic thunderstorm ini berpotensi untuk wilayah-wilayah yang berada yang wilayah ya yang di depannya ada laut dan di belakangnya ada gunung gitu ya. Di hampir seluruh wilayah di Indonesia itu berpotensi terhadap terbentuknya thunderstorm ya. Untuk kasus orografik ya itu yang untuk wilayah yang di depannya ada laut dan di belakangnya ada gunung. Contohnya itu di Padang ya, atau wilayah barat selatan Aceh seperti di Calang ya, di Gurute itu ya. Kemudian di Blangpidi, Tapatuan ya. Itu hampir semuanya berpotensi terhadap terbentuknya badai petir ya, untuk kasus orografik. Karena ingat saja, wilayah seperti di Melabu, Tapatuan, Blangpidi, itu kan di depannya laut dan di belakangnya rangkaian pegunungan Bukit Barisan, hampir sama seperti di Padang. Gitu ya. Nah, ada juga potensi badai petir di Indonesia, itu yang dinamakan dengan squall-line thunderstorm, ya, atau garis-garis badai, ya, garis-garis badai petir, seperti yang terjadi di Aceh, ya, itu akibat konvergensi dari angin darat, ya, angin darat yang datang dari wilayah utara Aceh, ya, itu bertemu dengan angin darat yang datang dari pesisir barat Semenanjung Malaya, ya. Jadi mengalami konvergensi, ya. Jadi konvergensi ya bertemu antara angin darat. Angin darat itulah angin yang bertiup dari darat menuju laut ya, terjadi pada malam hari ya. Itu dari wilayah utara Aceh atau pesisir utara hingga timur Aceh ya, itu mengalami angin darat di malam hari ya. Kemudian angin darat ini kan berhembus dari darat menuju laut, terjadi pada malam hari ya, dan digunakan oleh nelayan untuk membantu mereka berlayar ke tengah laut kan, angin darat ini. Kemudian angin darat yang datang dari Aceh itu bertemu dengan angin darat dari Semenanjung Malaya, ya, terutama yang berada di pesisir barat Malaya ya. Jadi di Semenanjung Malaya pada malam hari ya, terutama di dini hari itu terbentuk angin darat ya, puncak angin darat itu kan dini hari ketika daratan menjadi dingin begitu ya. Jadi bertiup angin darat, angin yang bertiup dari darat menuju laut itu bertemu dengan angin darat yang datang dari pesisir utara dan timur Aceh ya. Jadi pesisir barat Malaya ya, angin daratnya bertemu dengan angin darat yang datang dari pesisir utara dan timur Aceh. Mengalami konvergensi maka terbentuk badai ya. Badai petir ya. Jadi konvergensi tersebut ya dapat mengakibatkan terbentuknya awan cumulonimbus ya. Nah, awan-awan cumulonimbus ini ya terbentuk memanjang di sepanjang Selat Malaka, makanya disebut dengan squall-line thunderstorm gitu ya. Nah, itu menutupi Selat Malaka dan terjadi hujan pada pagi hari. Saya yang berasal dari Langsa ya, itu selalu mengenali bahwa ada hujan yang turun di pagi hari. Itu akibat dari konvergensi angin darat yang datang dari pantai utara hingga timur Aceh ya, bertemu dengan angin darat yang datang dari pesisir barat Semenanjung Malaya atau yang datang dari Malaysia gitu ya. Jadi mengalami konvergensi, terbentuk awan cumulonimbus menutupi Selat Malaka dan hujan turun di pagi hari karena angin darat tersebut kan puncaknya berlangsung pada dini hari begitu. Nah, ini tadi untuk wilayah barat ya. Itu berpotensi terhadap terbentuknya badai petir karena tadi seperti yang saya katakan untuk wilayah contohnya di Melabuh, Calang, Gerute, Blangpidi, Tapatuan itu kan di depannya adalah laut, sementara di belakangnya adalah gunung. Sementara pada siang hari angin laut bertiup ya menuju ke darat, itu membawa udara lembab
ya, mengandung uap-uap air, ya. Jadi ketika datang, ya, melewati kota tersebut, kota Melabuh contohnya, kemudian terdesak naik ke lereng pegunungan, ya, uap air tadi menjadi cepat jenuh, ya, menjadi dingin, ya, menjadi dingin dengan cepat, menjadi jenuh, kemudian terus menerus kan bahan bakarnya itu berasal dari uap air yang terbentur oleh lereng pegunungan, ya, jadi uap air yang datang itu terbentur oleh lereng pegunungan secara terus menerus, maka terbentuk awan cumulonimbus, ya, sore hari. Kemudian awan cumulonimbusnya menimbulkan hujan yang disertai dengan petir. Itu terjadi di barat hingga selatan wilayah Aceh, ya. Nah, ini juga nih pada musim barat, ya, ketika angin datang dari barat daya, ya, itu wilayah barat dan selatan Aceh, ya, berpotensi terbentuknya orographic thunderstorm tadi, ya, atau badai petir yang diakibatkan oleh faktor orografik atau terbentur lereng pegunungan, gitu ya. Itu terjadi pada musim barat, ya, itu wilayah barat dan selatan Aceh itu tetap mengalami curah hujan yang tinggi, ya. Karena apa? Karena di samping angin laut tadi ada angin musiman, ya, angin barat yang juga membawa banyak uap air, ya. Uap-uap air ini ketika terbentur atau menabrak lereng-lereng pegunungan, ya, menjadi cepat jenuh, ya, karena udaranya menjadi lebih dingin, ya, membentuk awan cumulonimbus dan turun sebagai hujan disertai dengan petir. Oke, kita lihat keadaan iklim di Jakarta, ya. Jadi sebelum kita bahas mekanisme terbentuknya badai petir, itu kasus Jakarta, kita lihat dulu keadaan iklimnya. Jadi Jakarta ini, ya, berada di letak geografis 6,12 derajat lintang selatan, ya. Jadi dia berada di selatan, dan 106,65 derajat bujur timur, ya. Iklimnya itu tropis, lembab, dan hangat, ya, sama seperti halnya wilayah lain di Indonesia, ya. Dalam kisaran lintang 6 atau paling tinggi itu 15 derajat lintang utara hingga 15 derajat lintang selatan itu memiliki iklim tropis lembab dan hangat. Itu hampir seluruh, bukan hampir seluruh, tapi ya semua wilayah di Indonesia, ya, kecuali ada daerah-daerah tertentu seperti daerah pegunungan itu memiliki iklim yang berbeda, ya. Tapi secara umum, ya, keadaan iklim di Indonesia itulah beriklim tropis lembab dan hangat, ya. Jadi klasifikasi Köppen, ya, itu Köppen ini mengklasifikasikan iklim berdasarkan suhu, curah hujan, dan kelembaban. Jadi untuk wilayah Jakarta dan kota-kota lain atau daerah-daerah lain yang berada di pesisir Indonesia, yaitu memiliki iklim tropis basah atau AM, ya. Kemudian keadaan iklim di Jakarta, ya, untuk wilayah Jawa ini keadaan iklimnya berbeda, ya, dengan kita yang berada di Sumatera, ya. Jadi di wilayah Jawa itu, ya, itu beda musim hujan dan kemaraunya itu sangat nyata, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, itu Januari puncak musim hujan, ya, dengan kisaran, ya, di atas 450 mm, ya, curah hujannya. Sementara pada bulan Juli, ya, itu curah hujannya di bawah 50 mm. Artinya itu sudah masuk musim kemarau. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, antara musim hujan dengan musim kemarau itu sangat nyata, ya, atau sangat jelas kelihatan bahwa pada musim hujan itu curah hujannya tinggi, ya. Sementara pada musim kemarau, ya, itu curah hujannya di bawah 50 mm atau dalam kondisi yang benar-benar kering. Inilah kenapa disebut beda antara musim hujan dan kemarau itu sangat nyata. Jadi kita perhatikan di sini dia membentuk huruf V, ya, V. Jadi pada bulan Januari, ya, Desember, Januari, ya, Februari itu puncak musim hujan, ya, jadi curah hujannya tinggi. Sementara ketika Juni, Juli, Agustus, ya, itu curah hujannya terutama puncaknya pada bulan Juli itu di bawah 50 mm. Itu kita kategorikan
sudah memasuki puncak musim kemarau. Jadi antara musim hujan dengan musim kemarau itu sangat terlihat sekali perbedaannya. Ini yang disebut dengan beda musim hujan dan kemarau itu sangat nyata ya. Jadi ini rata-rata curah hujan bulanan di Jakarta dari tahun 1960 hingga 1999. Jadi untuk melihat rata-rata curah hujan bulanan ya kita gunakan klimatologinya atau kondisi normal itu selama 30 tahun. Jadi kita rata-ratakan dari situ kita bisa melihat kondisi normal iklim di sebuah wilayah. Jadi perlu data sebanyak 30 tahun. Kemudian kita rata-ratakan, maka kita akan memperoleh jumlah curah hujan untuk setiap bulan. Ya, di bulan Januari berapa begitu ya. Untuk wilayah Jakarta dan Jawa secara umum itu akan membentuk pola huruf V ya dengan curah hujan maksimum akan turun pada bulan Januari ya. Sementara musim kering ya akan berada pada bulan Juli ketika curah hujannya di bawah 50 mm ya. Jadi ingat untuk melihat kondisi iklim atau klimatologinya kita perlu data sebanyak 30 tahun. Kemudian kita rata-ratakan dari situ kita bisa melihat kondisi iklim di sebuah wilayah. Nah, ini di Pulau Jawa ya itu beda musim hujan dan kemaraunya sangat nyata. Sementara kita di Sumatera itu beda musim hujan dan kemaraunya tidak begitu terlihat. Karena apa? Pada musim kemarau atau musim barat ya itu kita tetap mengalami hujan ya. Contohnya tadi untuk wilayah barat selatan ya ada angin musiman, angin barat dan juga angin laut itu mengakibatkan terbentuknya badai petir ya yang mengakibatkan turunnya hujan dengan intensitas tinggi ya disertai dengan petir pada musim barat di bulan Juni, Juli, Agustus. Sementara untuk wilayah di Jawa ya Juni, Juli, Agustus itu sudah masuk musim kemarau. Sementara kita di Sumatera, di Aceh begitu Juni, Juli, Agustus tetap turun hujan. Jadi tetap basah begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ininya rata-rata curah hujan bulanannya ya itu akan basah di sepanjang tahun untuk wilayah Sumatera, demikian juga di Aceh. Nah, kita lihat di sini tadi musim hujan itu berlangsung dari November hingga Maret ya. Puncak bulan Januari rata-rata curah hujannya itu ya 460 mm ya. Kemudian musim kemaraunya itu berlangsung dari Mei hingga September. Curah hujan terendah ya itu terjadi pada bulan Juli dengan rata-rata bulanan itu 50 mm. Jadi ingat untuk melihat kondisi normal atau klimatologi sebuah wilayah, kita memerlukan data curah hujan selama atau sepanjang 30 tahun. Ini kita rata-ratakan, dari situ kita bisa melihat kondisi iklim di sebuah wilayah. Antara wilayah Sumatera dengan wilayah Jawa itu berbeda. Kita di Sumatera itu relatif basah sepanjang tahun, sementara di Jawa itu terlihat perbedaannya antara musim hujan dengan musim kemarau. Ya. Kemudian ini ya, hujan petir untuk kasus di Jakarta ya itu ini ya terlihat foto hujan deras dan angin permukaan kencang ya di sekitar bundaran Hotel Indonesia ya. Nah hujan petir di Jakarta ya itu identik dengan hujan deras ya yang disertai petir dan angin permukaan yang kencang. Nah begitu ya. Jadi tidak hanya hujan disertai petir, tapi juga disertai dengan angin permukaan yang kencang. Ini juga sangat berbahaya ya bagi kita yang berada di jalan atau berada di bawah pohon gitu ya, karena dampak dari angin kencang tersebut. Ya. Kemudian ini terjadi pada masa transisi atau pancaroba. Nah ini badai petir ini ya itu terjadi pada masa transisi atau pancaroba. Kapan terjadi masa transisi ya masa transisi terjadi dari bulan Maret hingga Mei sekali ya. Kemudian yang kedua transisi yang kedua atau pancaroba yang kedua terjadi dari bulan September hingga November. Jadi masa transisi atau pancaroba itu di Indonesia secara umum ya itu terjadi 2 kali ya. Pancaroba yang pertama dari bulan Maret hingga Mei, pancaroba yang kedua dari bulan September hingga November. Namun badai petir ini ya dapat terjadi pula di sepanjang tahun. Seperti kita di Aceh ya, di mana kita secara klimatologi ya kondisinya itu memperlihatkan bahwa kita relatif basah di sepanjang tahun, maka berpotensi terhadap terbentuknya hujan petir atau thunderstorm
Ya, tidak hanya menimbulkan hujan deras, ya, tapi juga dibarengi dengan angin permukaan yang kencang seperti yang kita alami dalam beberapa bulan terakhir di Aceh, ya, di Banda Aceh terutama. Ya, keadaan ini itu sangat dipengaruhi oleh pembentukan cuaca lokal. Jadi thunderstorm ini ya itu sangat dipengaruhi oleh pembentukan cuaca lokal. Tidak hanya terjadi pada musim pancaroba ya, dari Maret sampai Mei atau September sampai Oktober yang berakhir pada November ya, September sampai November pancaroba kedua. Kita di Aceh itu dapat terjadi hampir di sepanjang tahun karena kita relatif basah di sepanjang tahun. Selain itu hujan petir ini ya itu sangat dipengaruhi oleh pembentukan cuaca lokal. Contohnya tadi yang orographic thunderstorm ya, karena ada pegunungan di belakang kota ya, di depan kota ada laut ya, jadi laut tersebut menguap ya, kemudian ada angin laut ya, uap air tadi atau laut yang menguap tadi kan mengandung uap air, kemudian dibawa oleh angin laut ya, angin laut masuk ke daratan, kemudian membentur lereng pegunungan yang berada di belakang kota, kemudian membentuk awan ya, terus menerus membentuk awan cumulonimbus yang tinggi begitu ya, kemudian turun hujan. Nah, ini yang disebut keadaan ini atau kondisi ini sangat dipengaruhi oleh pembentukan cuaca lokal. Nah, kita perhatikan di sini ya, ini wilayah Jakarta ya, ini Teluk Jakarta. Jadi ada angin laut yang datang dari Teluk Jakarta ya, itu masuk ya hingga tiba di Bogor karena Bogor itu berada di dataran yang lebih tinggi ya, atau berada di bukit. Kemudian di belakang Bogor itu ada dua gunung yang tinggi. Angin laut yang datang dari Laut Jawa atau Teluk Jakarta ini ya. Jadi Laut Jawa ini pada siang hari kan menguap, dia panas, menguap ya, uap-uap air tersebut kemudian dibawa oleh angin laut pada siang hari ya, melewati kota Jakarta hingga tiba di wilayah perbukitan di Bogor ya. Bogor di belakang Bogor atau di selatan Bogor ada dua gunung yang tinggi, Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Jadi angin laut yang membawa massa udara lembab tadi ya, massa udara kering ya, yang mengandung uap-uap air itu terdesak naik menjadi cepat jenuh, membentuk awan ya, mengembun membentuk awan ya, atau berkondensasi membentuk awan, terus menerus terjadi di siang hari yang membentuk awan cumulonimbus yang tinggi. Kemudian ya tentu seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, timbul atau turun hujan yang sangat lebat disertai petir dan angin permukaan yang sangat kencang. Jadi hujan petir pada musim hujan, nah ini pada musim hujan ya, diakibatkan oleh perubahan pola angin yang seharusnya berembus dari arah barat, tapi dari arah timur. Ya, jadi pada musim hujan yaitu juga berpeluang atau berpotensi terhadap terbentuknya thunderstorm ini ya. Jadi angin itu datang dari arah timur ya, membawa uap air ya, kemudian terdesak naik ke wilayah pegunungan, maka timbul awan cumulonimbus ya. Kemudian dari awan cumulonimbus tersebut muncul atau turun hujan dengan intensitas tinggi disertai petir dan angin permukaan yang kencang ya. Nah, ini mekanisme terbentuknya hujan ya pada musim hujan ya yang berpotensi terhadap terbentuknya hujan petir atau badai petir atau thunderstorm di Jakarta ya. Itu selain perubahan pola angin itu disebabkan oleh tekanan rendah di bagian barat Selat Sunda. Nah, karena adanya tekanan rendah, maka ya ingat ya udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena adanya tekanan rendah, maka ya, angin ya, berhembus ke wilayah bertekanan rendah. Nah, angin-angin ini membawa uap air, membawa banyak atau mengandung banyak uap air ya. Kemudian seperti saya katakan tadi ya, melewati kota Jakarta ya, terdesak naik oleh lereng pegunungan di selatan ya, mengakibatkan terbentuknya awan cumulonimbus dan kemudian turun hujan begitu. Nah, ini kita perhatikan wilayah ya.
Oh, ini maaf, ini gambar suhu permukaan laut ya, suhu permukaan laut ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini wilayah Indonesia, wilayah tropis yang berada dalam lintang 15 derajat lintang utara hingga 15 derajat lintang selatan ya, itu suhu muka lautnya itu hangat ya atau panas ya, sebesar 30 ya, dari berapa ini? 28 hingga 30 derajat Celcius ya. Jadi karena panas ya di lautan tersebut mengalami penguapan ya sehingga di langit atau di angkasa atau di atmosfer ya itu banyak uap air. Jadi pada musim hujan uap-uap air tersebut dibawa ya ke selatan ya. Kemudian ketika sampai di wilayah Jawa, ya, ketika sampai di wilayah Jawa, nah di selatan Jawa itu kan ada pegunungan-pegunungan tinggi, ya. Kemudian membentur lereng pegunungan, ya. Uap-uap air yang dibawa oleh angin tadi menjadi jenuh dan terbentuk awan-awan cumulonimbus ya di sepanjang lereng pegunungan di selatan Pulau Jawa. Ya. Nah, kondisinya jika normal, ya, tekanan rendah itu sudah berada di sekitar Darwin, di tenggara Pulau Jawa. Ya. Tekanan rendah mengakibatkan suhu di permukaan laut menghangat. Nah, ini ya. Ingat tadi, udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, tekanan rendah mengakibatkan suhu di permukaan laut menghangat. Akibatnya, karena menghangatnya suhu muka laut di wilayah tropis Indonesia, maka angin-angin ya ingat tadi udara bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, angin-angin bergerak menuju wilayah yang memiliki tekanan rendah ya. Air laut menghangat, adanya penguapan wilayah atau penguapan lokal ya. Jadi air laut yang menghangat ya, air laut yang memanas tadi ya mengalami penguapan, kemudian air laut yang hangat juga menciptakan wilayah bertekanan rendah, ya, seluruh udara akan bergerak menuju wilayah bertekanan rendah. Nah, dalam kondisi normal itu sudah berada di Darwin, Australia. Nah, tentu saja udara-udara tersebut bergerak melalui wilayah Indonesia. Ya, ketika tiba di Pulau Jawa, ya, di selatan Pulau Jawa itu kan ada rangkaian pegunungan tinggi. Ya, uap-uap air ya dari lautan yang memanas tadi menjadi jenuh dengan cepat ya membentuk awan cumulonimbus, kemudian timbul hujan ya atau turun hujan dengan intensitas tinggi di permukaan. Nah, kalau kita perhatikan ini ya rata-rata harian ya, annual average days atau annual average days, rata-rata harian tahunan ya, wilayah yang mengalami thunderstorm. Jadi kalau Jakarta itu mengalami 40 sampai 60 hari badai petir setiap tahunnya ya. Jadi kita perhatikan sih letak geografis dekat dengan Khatulistiwa ya. Jadi wilayah Khatulistiwa ini ya kurang lebih 15 derajat lintang utara hingga 15 derajat lintang selatan, yaitu suhu lautnya panas seperti yang kita perhatikan di slide sebelumnya ya. Kemudian terdapat kombinasi massa udara hangat dan lembab ya. Sehingga ya itu kondusif terhadap pembentukan badai-badai konvektif. Hujan petir yang disertai angin kencang dapat terjadi pada 1 dari setiap 3 hari ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini wilayah Indonesia ya, kita di Sumatera ya, itu mengalami hari-hari petir ya dalam jumlah yang cukup besar ya. Wilayah Sumatera ya, Jawa ya, kemudian di Kalimantan Barat ya, itu mengalami jumlah hari petir atau badai petir yang besar ya. Kemudian juga Semenanjung Malaya. Kemudian di wilayah Afrika Tengah ini ya, bahkan sampai 100 ya, atau mengalami 100 hari badai petir dalam setiap tahun ya begitu wilayah Afrika Tengah ini. Kemudian Madagaskar,
wilayah Amazon ya di Amerika Selatan ya. Terutama untuk wilayah di Indonesia itu di Sumatera, ya Semenanjung Malaya, kemudian Pulau Jawa dan Kalimantan Barat yaitu berada dalam kisaran 60 sampai 80 hari ya badai petir setiap tahunnya. Ya, untuk wilayah Afrika ini sampai mencapai 100 hari badai petir setiap tahunnya. Madagaskar, Amazon ya. Untuk wilayah Indonesia terutama di bahagian barat ya Sumatera, Semenanjung Malaya, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Indochina itu mengalami badai petir sebanyak 60 sampai 80 hari ya dalam setiap tahunnya. Jadi memang cukup cukup intens ya terjadi badai petir di wilayah Indonesia terutama di bahagian barat ya di Sumatera, Semenanjung Malaya, ya, Pulau Jawa, Kalimantan Barat ya. Tapi kita masih lebih rendah dibandingkan dengan Afrika Tengah ya. Madagaskar itu yang mengalami 100 lebih dari 100 hari bahkan badai petir untuk setiap tahunnya. Berbeda dengan wilayah di Eropa, ya, Asia Timur ya. Kemudian Amerika itu mengalami badai petir dalam jumlah kisaran 5 sampai 20 ya atau 20 sampai 40 hari dalam setiap tahunnya. Jadi tetap saja wilayah kita ya Indonesia di bahagian barat ya itu memiliki jumlah hari petir yang besar ya, itu mencapai 40 sampai 60 hari setiap tahunnya. Tapi kita masih kalah jumlah dibandingkan wilayah di Afrika Tengah dan Madagaskar yang mengalami lebih dari 100 hari badai petir dalam setiap tahun. Nah, mekanisme pemicu badai konvektif di Jakarta ini kenapa menarik untuk kita kaji ya. Jadi ini pemandangan badai konvektif di Jakarta di sebuah wilayah di Jakarta ya. Ini adalah dasar atau cloud base atau dasar dari awan cumulonimbus. Jadi benar-benar hitam sekali dan ini ya kalau kita lihat kalau kita perhatikan misalnya di luar ya kita lihat ke langit gitu jika ada awan yang hitam pekat seperti ini menandakan bahwa hujan deras atau hujan dengan intensitas tinggi atau hujan lebat akan segera turun gitu. Jadi kalau kita pergi keluar ya kemudian pada kondisi akan terjadi hujan beberapa saat kemudian dan kita melihat awan tebal seperti ini inilah dasar awan cumulonimbus ya dan jika ya, warnanya hitam pekat seperti ini berarti sudah mengandung udara yang sudah sangat jenuh ya itu bisa kita tandai biasanya dengan kondisi yang dalam bahasa Melayu itu sumuk ya atau kondisi yang panas ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam gedung atau bangunan ya, sementara beberapa saat kemudian akan terjadi hujan, kita akan merasakan gerah ya, gerah. Kita merasakan gerah itu sudah menandakan kelembabannya sudah 100% ya, kelembabannya atau udara lembab itu sudah mencapai 100% dan bisa menjadi indikator bahwa tidak lama kemudian akan turun hujan dengan intensitas tinggi atau hujan deras ya begitu ya biasanya begitu itu yang sering saya alami jika kita mengalami kegerahan ya atau kita merasa gerah di dalam rumah ya atau merasa panas merasa sumuk merasa gerah begitu di dalam rumah ya sementara di luar hari sedang mendung ya itu bisa kita pastikan ya kalau kita merasa kegerahan kepanasan merasa gerah sekali begitu dan di luar itu sedang mendung begitu kita bisa pastikan atau menjadi indikator bahwa sebentar lagi akan turun hujan lebat begitu ya. Nah, jadi kalau kita merasa gerah ya kemudian kita melihat keluar ada awan pekat seperti ini ya itu menandakan ya atau mengindikasikan bahwa sebentar lagi hujan lebat akan turun gitu ya. Jadi yang menarik ya banyak kasus badai-badai petir ya tidak hanya di Jakarta tapi wilayah lain di Indonesia itu belum banyak studinya ya. Studi mekanisme terjadinya hujan petir atau badai petir atau thunderstorm itu belum banyak dipelajari.
kemudian mengkaitkannya dengan mekanisme terbentuknya hujan petir umum terjadi di berbagai negara, namun disesuaikan dengan kondisi geografis di wilayah Indonesia ya. Jadi studi ini ya karena belum banyak yang kerjakan, jadi menarik untuk kita bahas atau kita teliti ya. Kemudian fenomenanya itu kita kaitkan ya, mekanisme-mekanisme terbentuknya itu ya, kita kaitkan karena belum banyak di Indonesia, belum banyak studinya di Indonesia, kita kaitkan dengan hujan petir atau badai petir atau thunderstorm yang umum terjadi di negara lain. Namun kondisinya itu kita sesuaikan dengan geografis wilayah yang ingin kita teliti di Indonesia, begitu ya. Jadi karena kurangan studi, ya. Nah, sebagai komparasi, sebagai perbandingan, kita lihat bagaimana mekanisme terbentuknya thunderstorm ini atau badai petir ini di wilayah lain, ya, di luar Indonesia. Ya. Kemudian kita kondisikan kembali ya untuk wilayah di Indonesia, katakanlah di Banda Aceh, di Melabu, di Lok Semawe, begitu ya, di Langsa, begitu ya. Tapi karena belum banyak yang melakukan kajian, ya kita lihat bagaimana mekanisme terbentuknya badai-badai petir di wilayah lain. Kita pelajari terlebih dahulu bagaimana mekanisme terbentuknya badai petir atau hujan petir di wilayah lain. Kemudian baru kita lihat ya atau baru kita kaji atau baru kita teliti ya apakah sama mekanismenya itu seperti yang akan terbentuk di Banda Aceh, akan terbentuk di Lok Semawe begitu, atau akan terbentuk di Tapak Tuan begitu ya. Jadi inilah yang kita sebut setelah kita pelajari untuk wilayah lain, kemudian kita sesuaikan kembali ya dengan kondisi geografis di wilayah kajian kita begitu. Jadi karena belum banyak yang pelajari ya thunderstorm ini, kita pelajari mekanisme terbentuknya thunderstorm ini di wilayah lain, bagaimana mekanisme terbentuknya di wilayah lain. Kemudian kita lihat lagi bagaimana mekanisme terbentuknya di wilayah kita, apakah sama, ya. Tapi tetap saja ya kondisi geografisnya itu harus kita perhatikan. Ya. Bisa saja kan tadi ada yang orografik, ada yang konvergensi kan. Yang orografik kita tandai ada di depannya ada laut, di belakangnya ada pegunungan, ya. Yang konvergensi tadi ya akibat pertemuan angin darat, contohnya ya dari Sumatera dengan angin darat yang datang dari Malaysia begitu ya. Itu kan beda, tapi tetap bisa kita pelajari, kemudian kita sesuaikan lagi dengan kondisi geografis di wilayah kajian kita begitu.